สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini masih lanjutan film Thailand yang berjudul Angkan Klumpong episode 4. Ayo kita mulai. Penelpon keempat datang dari seorang gadis bernama Belle. Cerita berawal dari kepindahannya ke rumah baru bersama sang suami yang bernama Don sekitar setahun yang lalu. Saat itu Belle sedang hamil dan hari pertama tinggal di sana, Don merasa menggila sesuatu di halaman rumahnya yang ternyata sebuah patung penari kayu tanpa kepala. Malamnya, Belle terbangun dari tidurnya karena merasa mendengar suara musik tradisional dan dari celah pintu kamar, sekilas seperti ada yang barusan berjalan lewat. Untuk memastikan siapa yang ada di rumahnya, Belle segera membuka pintu tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Besoknya, Belle mencium bau parfum berbeda dari baju bekas suaminya yang membuat dia berprasangka buruk. Hal itu juga disampaikan ke teman dekatnya yang bernama Rat. Saat itu, Rat mencoba menenangkan Belle dengan berkata mungkin suaminya memang mengganti parfum lain, tapi Belle kekeh pasti ada yang suaminya rahasiakan darinya. Setelah Rat menutup telepon, gambar sepasang orang di dinding menarik perhatian Belle. Hari itu lewat begitu saja dan malamnya seperti biasa, Belle menunggu kepulangan suaminya untuk makan malam, tapi ternyata suaminya mengirimkan pesan yang berkata akan telat pulang. Hal yang sungguh mengecewakan untuknya dan sesosok bayangan baru saja lewat di depannya. Lebih menakutkan lagi ada seutas tali tambang di anak tangga yang melingkar membentuk tali gantung dan menghilang saat Belle menoleh. Di belakangnya ada bayangan tangan yang seakan ingin menyentuhnya dan lagi-lagi menghilang. Besok pagi, Belle menginterogasi Don soal kerja lemburnya semalam yang sebenarnya sedang menyulut api. Don tidak terima dicurigai dan pergi sambil berkata inilah sebab kenapa dia tidak betah di rumah. Don memilih merokok di belakang rumah dan di sini dia melihat patung penari tanpa kepala itu lagi. Yang dia lakukan sekarang adalah menendang patung itu sampai mental ke got dan sekarang dia merasa tertarik dengan sebuah gudang. Di dalam rumah, Belle asik curhat soal permasalahan rumah tangganya dengan Rat. Pintu tiba-tiba tertutup sendiri, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Kembali ke Don, dia masuk ke gudang dan ada sepasang tangan yang menyentuh kepalanya, tapi dia tidak bereaksi seakan sudah terhipnotis. Belle sendiri merasa ada yang tidak beres dan mencari tahu tentang asal-usul rumahnya. Ceritanya dulu ada satu keluarga yang mengontrak rumah tersebut yang pada awalnya baik-baik saja, sampai suatu hari mereka semua merasa dihantui. Mereka lalu mencari tahu siapa pemilik sebelumnya dan hasilnya, rumah itu adalah rumah dari seorang guru seni bernama Wen. Kesehariannya setelah bubaran sekolah, Wen akan tampil memperagakan tarian tradisional di berbagai hotel. Dia dikatakan sangat mencintai rumahnya karena membelinya dengan jerih payah sendiri. Suatu hari, Wen jatuh cinta kepada seorang pria dan memintanya untuk tinggal di rumah bersamanya. Sebenarnya Wen berencana menjalani hubungan serius dan membangun sebuah keluarga bersama lelaki tersebut, tapi sayangnya suatu hari dia malah mendapatkan sebuah kenyataan pahit di mana pria itu ternyata sudah berkeluarga. Parahnya lagi, pria itu hanya ingin memanfaatkan Wen untuk melunasi semua hutang-hutang judinya dengan cara menjual rumahnya. Intinya, Wen akhirnya kehilangan rumah dan pria itu sempat menghajarnya sebelum berjalan pergi. Seiring Belle membaca cerita itu, hantu penari tersebut seakan memperagakan apa yang terjadi dan terakhir terdengar suara teriakan perempuan yang membuat Belle kaget. Lanjutan cerita tadi, akhirnya keluarga Wen membawanya untuk terapi karena mentalnya sudah terganggu dan setelah beberapa bulan, kabar tentang Wen pun sudah tidak terdengar. Kabarnya setiap keluarga baru yang pindah ke rumah itu akan menghadapi sesuatu yang menakutkan yang tak lain seperti kejadian-kejadian aneh yang dialami Belle. Usut punya usut ternyata sebelumnya Wen menyelinap masuk ke dalam sewaktu semua orang sedang keluar rumah dan dia menggantung dirinya di bawah tangga dengan pakaian lengkap penari tradisional. Yang lebih menakutkan lagi, gesekan tali tambang itu membuat luka di leher semakin dalam yang akhirnya kepala itu pun terpisah dari badannya. Rumah itu terus dijual dari orang ke orang dan Belle seakan melihat sendiri kepala putus tersebut. Belle kemudian menceritakan kisah ini kepada Rat dan Rat berkata akan mengunjunginya. Setelah mandi, Belle merasa mendengar suara aneh dari luar dan memeriksanya. Suara dari mesin cuci yang beroperasi sendiri dan berisikan kepala di dalamnya. Melihat itu, Belle berteriak histeris dan menabrak Rat yang kebetulan sudah sampai di rumahnya. Mereka lalu memeriksa mesin cuci itu bersama-sama tapi tidak menemukan keanehan. Setelah Rat pulang, Belle pun tidur dan dia lagi-lagi terbangun karena merasa sesak.
Sekilas Donlah yang seperti ingin menghabisi istrinya sendiri, tapi ternyata hanya halusinasi. Belle berjalan ke depan mencari suaminya dan menemukan buku kerjaan Don di atas meja. Gambar dua orang di bukunya itu mengingatkan Belle tentang gambar yang sama di dinding belakang rumah. Gambar itu seakan mengisahkan tentang kehidupan Wen, persis seperti yang diceritakan di web horor. Lampu tiba-tiba padam dan terdengar suara alunan musik tradisional. Belle menyalakan senter dari ponselnya dan sekilas dia seperti melihat sesuatu. Anehnya lagi, Don muncul di depannya yang menari dengan pakaian lengkap penari tradisional. Jadi, Don sudah dirasuki saat dia berada di gudang tadi, dan sekarang Belle tidak berdaya menghadapi hantu itu yang langsung menyerangnya. Belle diseret, tapi beruntungnya dia berhasil kabur saat Don menyiapkan tali tambang. Yang diingat Belle di setiap momen adalah sahabatnya Rat, tapi saat itu Rat malah tidak mengangkat telepon. Don datang lagi yang langsung membidik targetnya. Rat kemudian menelpon kembali yang saat itu ponsel Belle terlepas dari genggamannya. Perkelahian keduanya belum berakhir dan singkat cerita, Don pingsan saat didorong jatuh dari tangga. Belle merasa perutnya sakit yang mungkin akan segera melahirkan, tapi yang lebih menakutkan lagi, hantu tanpa kepala itu muncul di hadapannya. Singkat cerita, Belle berhasil berlari keluar yang kebetulan Rat juga sudah di sana yang segera membawanya ke rumah sakit. Jadi itulah cara hantu tersebut mengusir Belle dari rumahnya dan Belle melahirkan keesokan harinya sedangkan Don hanya terluka sedikit di bagian kepala. Don mengaku dia tidak mengingat apapun setelahnya. Terakhir yang dia ingat adalah pergi ke gudang dan menemukan satu set perlengkapan tari di box penyimpanan. Setelah Belle pulih, kostum itu lalu dibakar dan mereka pun segera pindah dari rumah tersebut. Suatu saat, Belle membaca catatan di buku Don yang bertuliskan, apapun yang aku lakukan, pikiran gila ini tetap tidak bisa pergi dari kepalaku. Jadi, Don tidak suka dengan istrinya yang terlalu dekat dengan Rat, dan Don jugalah yang membanting pintu kamar saat Belle menelpon Rat dulu. Ada kecurigaan bahwa Belle telah berselingkuh dengan Rat dicium dari bau baju bekas pakainya. Jadi intinya, selama ini mereka saling mencurigai satu sama lain dan sekarang Don berdiri di belakang Belle yang menanyakan apa yang sedang dia lakukan sambil tersenyum licik. Kesimpulannya, kecurigaan, cemburu buta, dan miskom adalah penyakit dalam sebuah hubungan itu sendiri. Teriakan Belle mengakhiri cerita kali ini dan di studio, P asik bersiul yang katanya dia tidak percaya dengan tahayul yang mengundang hantu jika bersiul di malam hari. Di lorong studio terlihat ada kepala yang tergeletak dan tamat. Nantikan episode selanjutnya ya, sampai jumpa. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ